syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan alam ini menganut prinsip atqana kulla syai'in khalqah. Segala bentuk penciptaan tersebut detil, teliti dalam derajat yang maha tinggi, luar biasa sekali. Kemudian Allah menjadikan ciptaannya tersebut mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Apapun yang rusak secara alami maka akan diperbaiki secara alami. Ketika makhluk hidup, binatang mati, matinya binatang diurai oleh alam, kemudian kembali kepada alam dan selesai. Ketika timbul penyakit, Allah Ta'ala melalui Rasulnya menyatakan ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahud dawa. Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali pasti berikut dengan obatnya. Mengingat kepada konsep tersebut, maka saya kemudian termasuk pihak yang tidak setuju ketika ada orang yang meributkan tentang vaksin, vaksinasi dan lain sebagainya. Kenapa? Bila dengan wabah penyakit yang ada di alam ini ternyata solusinya adalah dengan ditawarkan vaksin, maka ada satu hal yang patut kita curigai. Jangan-jangan penyakit itu tidak muncul secara alami karena dia tidak terobati secara alami, harus melalui hal-hal yang lain. Kita curiga kepada teori konspirasi bahwa permintaan akan melonjak, harga akan meningkat. Usaha farmasi menciptakan penyakit agar permintaan terhadap obat yang mereka produksi meningkat. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan tentang segala sesuatu yang terjadi di alam akan berlaku secara alami, terurai secara alami dan selesai. Jadi seharusnya kalaulah setiap manusia yang lahir proses penciptaannya itu alami, pernikahan ayah dan ibu atau minimal interaksi seksual seorang laki-laki dan perempuan, berjalan kehamilan sebagaimana layaknya 9 bulan tanpa melalui proses-proses teknologi, kemudian disusui secara layak selama 2 tahun, berada di tengah-tengah lingkungan manusia, maka insya Allah dia akan bertahan oleh tantangan zaman. Kalaupun rusak, maka kerusakannya itu sesuatu yang bersifat alami, natural. Tapi ternyata manusia tidak sabar, maka semua proses itu disingkat. Maka proses pernikahan disingkat, langsung ke tujuannya saja, interaksi seksual, berbuat zina. Karena nikah itu lama sekali prosesnya. Datang temui tengku imum tu haput pak kecil, kemudian lamaran, jawab lamaran, kemudian intat lintu, lama sekali prosesnya. Kata mereka, sambil menunggu proses itu harusnya kalau langsung diambil shortcut itu sudah hamil 6 bulan. Maka kita legalisirlah agar kehamilan itu bisa dipercepat, proses itu bisa dipercepat. Lalu hamil, kehamilan ini yang sedang dipertimbangkan agar manusia jangan terlalu lama dalam rahim, jangan lama-lama. Dulu konon para ulama katakan kehamilan paling lama itu usianya sampai 4 tahun, minimal 6 bulan, maksimal 4 tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir, ketika istri saya hamil dan melahirkan anak di usia kehamilan 9 bulan, masih biasa-biasa saja. Ketika diperiksa ke dokter, ke bidan, katanya, Pak Ustadz, ini nggak bisa ditunda lagi. Saya tanya, kenapa Bu? Karena usia kehamilannya sudah 9 bulan. Saya katakan, nggak ada masalah Bu, kalau bayi yang di dalam rahim masih aman-aman saja, kenapa kita yang di luar ini harus repot? Nah, apa kata beliau? Oh nggak bisa Pak Ustadz, ini kalau sudah lewat 9 bulan dia akan tersedak dengan air ketuban, katanya. Bayangkan teori modern, tersedak dengan air ketuban. Saya tanya ke beliau, lalu bayi-bayi yang di zaman dahulu masa kehamilan sampai 4 tahun itu apa nggak pernah tersedak dengan air ketuban? Karena kita juga diajarkan oleh ilmu pengetahuan, sesuatu yang berproses secara alami dalam waktu dan durasi yang lama
itu tingkat kematangannya akan semakin tinggi. Matang itu dalam bahasa Inggris disebut matur, yang kurang matang disebut prematur. Ya, maka ada yang terlalu matang, lebah. Nah, maka kalau buah-buahan tidak perlu dikunyah lagi, tinggal dihisap saja. Ya, makanya orang yang semakin lama dalam masa kehamilan itu insya Allah waktu lahirnya akan semakin cerdas. Makin cepat lahirnya itu makin paham. Ya, makanya ada istilah dengi-ngi dalam bahasa Inggris. Ya, ketika lahir idiot, kurang intelektualitas. Makin lama makin bagus. Maka konon, entah benar entah tidak, saya tidak sempat telusuri sejarahnya. Imam Hanafi itu 4 tahun dalam rahim baru lahir. Jadi kalau 4 tahun dalam rahim itu insya Allah pada waktu lahir sudah sekaligus membawa ijazah PAUD di tangannya. Ya, langsung selesai pendidikan. Nah, maka sangat cerdas. Nah, kadar intelektualitas beliau itu sampai diapresiasi oleh Imam Malik bin Anas. Andai kata Imam Hanafi berikan kepada kita sebongkah batu di tangan, la ata alaihi dalilan, maka sungguh beliau akan berikan kepada kita dalil sampai kita yakin bahwa batu itu adalah emas. Saking kuatnya logika kita. Tapi kita sekarang bahkan emas pun bisa berubah menjadi batu karena lemahlah logika kita. Ya. Ini persoalan realitas. Apapun yang terjadi secara alami, makin lama maka prosesnya akan semakin baik. Dulu rumah orang tua kita dibangun dari kayu yang sama yang digunakan oleh orang-orang sekarang. Tetapi durabilitas dan daya tahan dari rumah di masa lalu luar biasa dibandingkan masa sekarang. Kenapa? Prosesnya lama. Mulai dari proses memilih kayu. Setelah batang kayu terpilih, untuk menebangnya pun pakai proses. Ada doa dan lain sebagainya. Setelah ditebang, perlu proses lagi untuk merendam. Setelah sekian lama direndam, diproses lagi untuk dijemur. Ketika kayu ini benar-benar matang, maka ada proses lagi untuk dibawa pulang, dibelah, sampai akhirnya kayu itu siap untuk dijadikan sebagai tiang. Ternyata belum selesai. Bahkan ketika menegakkan tiang kayu di rumah itu pun ada proses. Maka bila kita teliti, pulang ke rumah-rumah nenek-nenek kita yang sudah tua tersebut, kita akan melihat di sudut-sudut bangunan itu, tiangnya bukan hanya sekedar kayu, tetapi berikut dengan ada 2 kain, merah dan putih. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka, orang tua di Aceh sudah pakai kain merah putih di ujung-ujung bangunan, saking cintanya mereka pada merah putih. Kenapa? Cukup syarat semuanya dipenuhi dan dipatuhi. Apa yang terjadi? Maka ketika semua aturan-aturan ini diikuti, durasi waktunya diikuti, apa yang terjadi? Tidak ada kasus rumah tua yang lapuk dimakan rayap. Kenapa? Karena bahkan rayap pun sakit giginya saat menggigit kayu tersebut. Yang benar-benar mengikuti proses kematangan yang luar biasa sekali. Maka kita sekarang semuanya menjadi serba prematur. Anak-anak berjalan sebelum tiba waktu, lahir sebelum tiba waktu, hamil sebelum tiba waktu, kawin sebelum tiba waktu. Nah, maka saat menjadi manusia ternyata belum tiba waktunya untuk menjadi manusia. Jadi kita hanya hantu saja yang lahir di dunia ini. Apa yang terjadi? Pola pikir kita rusak. Selalu orientasinya ke ujung dengan tidak mengikuti proses. Ingin cepat kaya tetapi tidak ingin menjalani lika-likunya. Terjun najata wala tasluk masalikaha, kata para ulama. Kalian berharap menjadi sukses tetapi tidak menempuh lika-likunya. Inna safinata lam tajri 'alal yabisi, sedangkan kapal tidak akan berlayar di atas tempat yang kering. Tidak ada kapal yang berlayar di atas tanah yang kering. Orang yang sukses harus mengikuti lika-liku ini.